Tidak harus sangat basah itu tidak, tapi lembab. Sampai kapan kita menjaga kelembaban itu? Ya sampai kapanpun gitu ya. Jadi karena tanaman ini butuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan pasca penanaman sebelum kita melakukan pemeliharaan, mulai dari pemupukan, kemudian penyepraian dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang mungkin teman-teman itu perlu perhatikan supaya angka kematian bisa kita minimalisir, kemudian proses budidaya itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ketidakpahaman atau kelalaian kita yang bisa berdampak pada kegagalan di kemudian hari. Ingin tahu tips dan triknya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan sesuai dengan pertanyaan gitu ya, jadi permintaan dari beberapa teman-teman. Langkah apa yang perlu kita lakukan pasca pindah tanam sebelum melakukan perawatan atau pemeliharaan setelahnya, mulai kocor atau mungkin penyepraian. Kira-kira setelah tanam itu bisa langsung kita tinggal atau ada hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan. Nah, menurut kami sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman lakukan. Yang pertama ini adalah pengecekan kembali gitu. Ketika teman-teman sudah melakukan penanaman dari awal sampai akhir, itu coba teman-teman cek kembali. Pastikan semua tanaman itu sudah tertanam gitu. Kadang ada yang belum tertanam gitu. Jadi sudah dimasukkan ke lubang tanam tapi belum ditutup menggunakan tanah. Nah, itu kasihan sekali gitu ya. Kalau nanti kena panas atau kena hujan sangat sayang gitu. Nanti bibitnya bisa mati gitu. Jadi pastikan kontrol kembali semuanya sudah tertanam. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa bibit yang teman-teman tanam itu posisinya itu sudah bagus, sudah tepat gitu. Kalau kita melakukan penanaman secara tidak hati-hati itu ada kemungkinan nanti ada yang patah. Kalau patah sangat sayang gitu ya. Jadi nanti dia akan terhambat di pertumbuhannya. Nanti teman-teman bisa menambahkan bibit yang masih sehat dan utuh. Nah, itu bisa diletakkan di sampingnya. Kemudian selanjutnya ketika bibitnya itu memang sudah teman-teman pastikan sudah tertanam semua, kemudian sudah jelas yang teman-teman tanam itu adalah bibit yang sehat semua. Selanjutnya adalah memastikan bahwa penanamannya itu di tengah, pada bagian tengah seperti ini. Gitu. Jadi memastikan tidak bersentuhan langsung dengan mulsa. Itu sangat sederhana ya, memastikan untuk tidak bersentuhan langsung dengan mulsa. Karena kalau bersentuhan langsung dengan mulsa, seperti kita ketahui mulsa ini memantulkan panas matahari, kemudian ketika siang hari seperti saat ini ya, ini sangat panas. Kemudian ketika batang ini menempel pada bagian mulsa, itu nantinya akan mengalami kekeringan atau pengeringan seperti terbakar, yang itu nantinya akan mengganggu pertumbuhan tanaman gitu ya. Jadi pastikan kalau nanti pas penanamannya itu terburu-buru kemudian posisinya tidak di tengah, silahkan teman-teman kontrol kembali, kemudian diatur posisinya, harapannya itu supaya nanti di tengah, tidak ke samping, kemudian tidak menempel dengan mulsa. Itu sangat sederhana, tetapi ketika teman-teman tidak jeli di situ, angka kematian mungkin akan tinggi justru faktornya karena kelalaian kita. Jadi pastikan kembali bibit yang kita tanam ini tidak bersentuhan langsung dengan mulsa. Jadi kontrol kembali satu persatu, teman-teman lihat kembali. Yang keempat adalah memastikan kondisi tanah itu dalam kondisi lembab. Ya, jadi lembab dan tidak terlalu basah. Ketika teman-teman pengen melakukan penanaman atau pasca penanaman, itu cek kembali kondisi tanahnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau lembab itu seperti ini ya. Jadi dia ada cadangan airnya tapi tidak jenuh air. Kemudian dia tidak kekeringan, tidak kering gitu ya. Jadi salah satu faktor penunjang kehidupan tanaman adalah air. Nah, ketika kondisinya ini terlalu jenuh akan air, itu biasanya tanaman tidak akan bisa berkembang karena sudah didominasi air, kemudian rongga udaranya itu tidak ada. Kemudian ketika ini terlalu kering, jadi dia itu kalau memerlukan bantuan air untuk merangsang pertumbuhannya.
Nah, ketika tanahnya terlalu kering, itu tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan baik dan dengan seimbang. Makanya langkah yang perlu teman-teman lakukan adalah memastikan kondisinya ini dalam kondisi lembab gitu ya. Jadi cek kembali apakah sudah lembab atau belum. Kalau belum, silakan teman-teman lakukan pengocoran atau penambahan air di lubang tanam ini. Tujuannya adalah untuk menyediakan ketersediaan air bagi tanaman pasca pindah tanam. Yang kedua adalah sebisa mungkin tanah pada media semai kemarin, kemudian dengan tanah saat di lahan ini bisa bergabung gitu loh, bisa menjadi satu. Karena kalau yang satu basah, yang satu kering, itu nanti tidak akan bisa menyatu. Apalagi kering sama-sama kering, itu nanti tanahnya tidak akan menyatu. Jadi sebisa mungkin ini lembab dengan kondisi lembab. Karena kan kalau bibit biasanya kita celup ya, jadi otomatis kalau di medianya itu sudah basah gitu ya. Tapi kalau media tempat dia tumbuhnya ini terlalu kering, nanti dia akan menyerap air di media itu sehingga nanti akan kekeringan. Jadi sebisa mungkin tanahnya dalam kondisi lembab, kemudian medianya ini juga dalam kondisi lembab, sehingga kemungkinan mereka untuk bergabung menjadi satu itu akan menjadi lebih cepat gitu. Jadi ketika dirasa tanahnya terlalu kering, silahkan dilakukan pengocoran. Pengocorannya menggunakan air biasa saja tidak apa-apa. Jadi tujuannya itu hanya untuk melembabkan, bukan dipemupukan, tapi baru melembabkan supaya adaptasi di awal itu bisa berjalan dengan seimbang. Jadi silakan lakukan itu ya. Jadi ketika teman-teman merasa tanahnya ini terlalu kering, cuacanya terlalu panas, usahakan kondisi tanah itu dalam kondisi lembab. Tidak harus sangat basah itu tidak, tapi lembab. Sampai kapan kita menjaga kelembaban itu? Ya sampai kapanpun gitu ya. Jadi karena tanaman ini butuh air untuk dia tumbuh, apalagi di fase-fase awal itu kan fase-fase kritis. Kalau dia sampai kekurangan air, dia akan mengalami stres yang bisa berdampak pada kelayuan dan kematian gitu. Jadi bisa dilakukan pengocoran mungkin setiap pagi hari atau mungkin sore hari, sehari sekali ketika memang cuacanya sangat panas. Sedikit-sedikit saja tidak apa-apa. Yang penting kondisinya itu tidak terlalu kering supaya dia untuk tumbuh itu ada energinya, khususnya di bantuan dari air tersebut gitu ya. Jadi itu sangat sederhana, tapi kalau kita lalai itu nanti angka kematian bisa sangat tinggi karena faktor tanah yang terlalu kering atau terlalu lembab tersebut. Kemudian yang kelima, cek kembali ya kondisi lahan teman-teman itu apakah banyak hama misalkan seperti jangkrik, kemudian belalang atau mungkin moluska yang berpotensi untuk menggigiti atau menggerogoti batang. Nah, kalau ada hama-hama seperti yang tadi saya sebutkan, ada jangkrik, belalang, kemudian ada moluska. Itu teman-teman kalau moluska bisa teman-teman menggunakan moluskisida ya. Jadi ditaburkan di sini di lubang tanamnya seperti yang kita lakukan kemarin. Atau ketika hama utamanya itu adalah jangkrik atau belalang yang kemungkinan besar dia akan menggerogoti pada bagian batang, itu teman-teman bisa memasukkan bambu gitu ya. Jadi kalau yang bambu itu kan bisa digunakan secara berkali-kali gitu ya. Nanti kalau sudah dirasa tanamannya kuat itu bisa diambil kembali. Tapi kalau mungkin versi terhematnya teman-teman bisa menggunakan sedotan. Jadi sedotan itu dibelah kemudian dimasukkan ke batangnya ini gitu. Jadi mungkin itu sangat sederhana, tujuannya adalah untuk menghindari dari jangkrik atau dari hama-hama pemakan di bagian atas, juga menghindarkan untuk bersentuhan langsung dengan mulsa gitu. Jadi hal-hal yang sederhana seperti tadi itu mungkin teman-teman perlu lakukan, memastikan, kemudian mengecek kembali gitu. Karena kadang kematian terbesar itu bisa jadi karena kelalaian kita gitu. Mungkin ketidakfahaman atau ketidaktahuan kita yang membuat ketidaksuksesan itu terjadi gitu. Jadi sebisa mungkin kita lebih cermat kembali setelah pemilihan benih yang tepat, kemudian penanaman yang bagus, silahkan kontrol kembali. Pastikan semuanya ini memang sudah sesuai standar. Jadi jangan terlena, selesai kemudian kita tinggal 1 minggu kemudian baru kita tengok, itu sebisa mungkin jangan gitu ya. Jadi lakukan kontrol secara berkala, baru selesai penanaman saja pastikan kembali semuanya sudah tertanam atau belum, kemudian kondisi penanamannya itu seperti apa, sudah di tengah atau belum, kemudian bersentuhan dengan mulsa atau tidak, kemudian kondisi pengairannya apakah sudah lembab atau belum, kemudian banyak hama pada bagian atas atau tidak, misalkan nematoda atau moluska dan hama-hama lain gitu. Silakan cek-cek kembali supaya penanaman yang kita lakukan itu bisa efektif. Karena kalau kita tidak jeli di awal, angka kematian sangat tinggi, itu nanti akan kita melakukan pemborosan yang sangat banyak itu ya.
nanti kita perlu melakukan penyulaman. Kalau bibitnya nggak ada, kita perlu beli. Kalau beli, kemudian kita melakukan penyulaman. Kalau penyulamannya tidak tepat, nanti akan mengulang kembali gitu. Jadi banyak pemborosan yang kita lakukan karena kelalaian kita di awal pasca pindah tanam. Mungkin itu ya, jadi beberapa hal yang sangat sederhana dan menurut kami sangat bermanfaat apabila itu benar-benar diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai kegagalan yang kita alami adalah faktor dari kelalaian yang kita lakukan. Mungkin itu, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.